Ahokers itu melakukan hal itu, Prof. Menurut saya itu politik nggak sehat, ya, sekali lagi. Nah, ini penting kita sampaikan, ini kan terbuka di publik, supaya juga kita jangan sampai ya termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik. Ya, kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah, pensiun baik-baik. Ya, kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan tidak setuju dengan rencana pemanggilan mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke rapat DPR. Pernyataan ini merespons usulan anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam yang berencana memanggil Ahok terkait adanya dugaan mega korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Menurut Andre, parlemen tidak perlu memberikan panggung bagi orang yang sudah tidak menjabat di Pertamina. Pasalnya ia menilai, Ahok tidak terbukti bekerja secara benar selama menjabat sebagai Komut Pertamina. Nah, seperti pernyataan Andre dalam rapat tersebut, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Memang banyak teman-teman sudah menyampaikan, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, kita tahu Pak Simon diangkat jadi Komut Pertamina, lalu dilanjutkan jadi Dirut ya. Pertama jadi Komut dulu. Pas Pak Simon jadi Komut itu saya mendengarkan banyak dari Bapak dan Ibu di depan saya ini mengucapkan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah kami punya Komut yang baik gitu. Nggak stres lagi kami, ada yang marah-marah gitu. Itu Pak Simon jadi Komut. Ya, saya nggak tahu berani nggak ibu-ibu dan bapak-bapak ini ngomong. Tapi omongan ke saya begitu waktu itu. Nah, lalu Pak Simon sekarang jadi Dirut. Yang saya tahu pengangkatan Pak Simon ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa Pertamina ikut berperan aktif dalam swasembada energi. Otomatis kita harus mampu menyediakan ketersediaan energi dalam negeri. Ya, di mana tentu impor BBM maupun impor crude itu berkurang. Betul Pak Simon? Itu tugas dari Presiden kan? Ya, dari Presiden Prabowo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Nah, di Desember kemarin saya sudah menyindir sebenarnya nama Saudara Sani di rapat ini, ya, yang lebih sakti daripada Pak Taufik itu. Kalau Pak Simon tahu, Pak Sani itu lebih sakti dari Pak Taufik, betul ya Pak Taufik? Nah, itu Pak Taufik tuh Dirut Kilang, udah ditangkap sama Kejaksaan Agung, gitu. Itu lebih sakti. Karena Pak Taufik ini setahu saya nggak ikutan urusan crude. Pusing kepalanya ngurus RDMP Balikpapan. Kira-kira kapan kelar Pak? Kapan diresmikan Presiden rencana Pak? Kan kita rencana 2023, geser 2024, sekarang 2025. Kira-kira kilangnya kapan ya bisa kelar? September 2025. Nah, saya berharap jangan molor lagi karena kilang ini bukan hanya urusan menghasilkan BBM Pak Simon, tapi juga petrokimikal, juga akan mendukung dan
mendukung Indonesia juga bisa swasembada farmasi nanti. Ya, ini perannya bukan hanya urusan BBM, tapi juga banyak hal karena ada menghasilkan petrokimikal. Jadi tadi disampaikan Pak Herman Khairot, kita tunggu roadmap-nya Pak Simon. Ya, nanti habis Lebaran kita akan undang lagi. Tolong Pak Simon paparkan priorisasi Simon Alesius Mantiri menjadi Dirut Pertamina. Apa langkah-langkahnya untuk mencapai arahan Presiden Prabowo bahwa kita bisa berswasembada energi. Apa langkah-langkah Pertamina? Ya, meningkatkan cadangan sumber minyak kita, lalu kilangnya gimana, lalu energi baru dan terbarukan yang disampaikan Pak Adi tadi. Nah, itu yang kita tunggu pertama, ya. Yang kedua soal libur Lebaran. Saya sudah berpengalaman 5 tahun ini, kalau Lebaran alhamdulillah Patra Niaga selalu mampu mengantisipasi dan mengatasi. Bicara dapil saya Sumatera Barat, saya ucapkan terima kasih Pak Ega ya, bahwa selalu SAM-nya dan juga GM More itu selalu kerja keras dan tidak ada masalah. Hanya saya titip pesan Pak Ega, jangan sampai SAM-nya menegakkan aturan karena ada tekanan lalu dicopot gara-gara ada tekanan politik. Kasihan dia menegakkan aturan. Ya Pak Ega, ya, itu Pak Simon pesan saya. Karena orang bekerja baik, bekerja keras, lalu ada tekanan politik dicopot, kan kasihan. Besok takut orang SAM memberantas permainan LPG 3 kilo, ya karena ada tekanan-tekanan politik, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Simon, di kampung saya itu kita hanya punya satu kayak depot di Plumpang itu, kita hanya punya satu depo seperti di Bungus ya Pak Alfian. Apa namanya itu Pak Alfian? Tangki apa namanya? Teluk Kabung. Nah, harapan saya udah minta ke Patra Niaga untuk mengkaji di daerah Pasaman. Yaitu bisa investasi, bisa monggo Pertamina lakukan, atau nanti Pertamina buka tender untuk swasta. Karena kalau Bungus Teluk Kabung itu putus jalannya, itu akan mengganggu distribusi BBM. Nah, tolong Pak Alfian ingatkan Pak Edo, Pak Ega, dan Pak Edo ya, untuk kajiannya bisa diselesaikan, jangan terlalu lama bikin kajian itu, gitu loh, supaya bisa dieksekusi, sehingga ada kepastian kalau nanti ada bencana. Lalu yang terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos, saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok, saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Ya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Kitiko nih, Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih, PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya teriak? Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan. Contoh, Pak
Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Sakti Mandraguna. Dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot. Karena Ahok itu temannya Presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu. Prof. Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya. Itu kalau itu terjadi, ya. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya. Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komet Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya? Dia alasannya kan enggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komet Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komet tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komet, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, gak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Jadi saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omon-omon aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan dirut, ternyata pernah ditawarkan dirut oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan
Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati politik buzzer ini. Tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris rasa dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut rasa dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmap-nya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Harapan kita, harapan kami, ya, seluruh harapan rakyat Indonesia tentu Pertamina benar-benar bisa membenahi tata kelola, ya, sehingga bisa jadi perusahaan yang sehat, menghasilkan keuntungan, dividen yang bisa memperkuat Danantara. Kita tahu Danantara ini adalah cara percepatan bagi Presiden Prabowo agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dan sekali lagi saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual. Dan saya rasa kita harus mendukung semua. Dan kedua tentu kita harus memastikan jangan sampai Pertamina ini, tadi disampaikan Kak Wendra, kita jangan sampai melakukan pembersihan tapi membakar menyari rumahnya, ya, tikusnya. Itu dilakukan oleh kami bersama-sama Kementerian BUMN membenahi Asabri dulu Pak, lalu membenahi Jiwasraya. Kita membenahi tanpa perlu membakar rumahnya. Kasihan Bu Emma nanti Pak, ya, saya dengar banyak bank asing sudah nelfon Bu Emma gara-gara kasus ini. Jangan sampai Bapak default gara-gara isu yang tidak benar berkembang. Ya, ini juga penting, ya. Pertamina ini ujung tombak kita, BUMN terbesar kita, ya harus kita dukung bersama-sama. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenahi. Kalau ada yang maling, silahkan proses hukum berjalan. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast. Lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya, lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof. Darmadian di DPR, betul? Like, comment, and subscribe. Dan share. Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komut atau penghasilan Prof. Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar gak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya
tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina. Dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi. Ya, kayak kasih tepuk tangan lah, ayo tepuk tangan lah. Sedikit Bu Pimpinan, Kenapa Pak? 1 detik aja. Apa? Mobilain temannya Ahok. Jadi terlepas daripada ini sampaikan Pak Andre, tapi catatan tuh menjadi introspeksi. Kan podcastnya panjang tuh, kan tuh ke dalam boleh tuh diteliti, ya kan? Karena banyak data juga disampaikan, nanti Pak Simon bisa menyaring semuanya. Saya pikir Pak Simon kan wise ini, ya, bisa menyaring semua. Ya. Yang kedua sebetulnya ini sekarang memang buzzer ini banyak kan, termasuk saya nih korbannya Dre. Foto saya dipasang. Ya, ini klarifikasi juga, nggak ada proyek. Mana ada proyek saya di Pertamina? Ketemu aja enggak. Ya. Ketemu Tio aja kita. Ya, paling di Tio di sini. Nah, makanya saya tadi katakan, ya, paling Tio aja yang di DPR kita ketemu. Ke kantornya saya nggak tahu kantornya Pertamina di mana. Ya. Pernah nggak saya ketemu di luar dan sebagainya? Saya juga mau curhat, Prof. Gara-gara Pertamina juga saya dibawa-bawa foto saya di TikTok dan banyak, Prof. Iya, betul juga ya, Pak Eko. Iya kan banyak. Tapi saya memang Jadi kita lapor bareng-bareng, Prof, nanti, Prof. Sekarang lebih top ini saya. Saya pasang fotonya. Jadi itu. Ya, jadi Tapi kan Prof nggak ditulis kan sama koruptor, kejaksaan, KPK, suruh periksa Prof Nurdin ya. ada kita kan nggak ditulis kan. Nah, Ahokers itu melakukan hal itu, Prof. Menurut saya itu politik nggak sehat ya, sekali lagi. Nah, ini penting kita sampaikan, ini kan terbuka di publik supaya juga kita jangan sampai ya termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik ya. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah. Pensiun baik-baik. Ya, kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum gitu loh. Adik, Gitu loh. Andre udah? Ya. Udah belum? Cukup. Jadi gitu, Saudara Mufti sampaikan kepada temannya Ahok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.